Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Siap. dengan owner Daily Kopi. Ya. Makasih Mas yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Ya. Dengan Mas siapa Mas sebelumnya? Dengan Mas Puja, Mas. Oh Mas Puja, saya manggilnya Mas Puja aja ya. Mas aja nggak apa-apa. Biar lebih akrab. Iya. Jadi Mas di sini saya ingin menanyakan tentang beberapa hal untuk tugas saya tentang Daily Kopi. Temanya tuh isu berkelanjutan dan packaging ramah lingkungan. Oke. Bersedia Mas ya? Saya Ya. Bersedia Mas, kita saling bantu lah. Yang pertama nih Mas, saya ingin nanya, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas. Ya. Mas bisa nggak ceritakan secara singkat tentang usaha Mas ini yang bernama Daily Kopi? Oke. Jadi singkat cerita Mas, ini Daily Coffee ini memang brand yang saya bentuk sendiri. Itu memang kategorinya masuk ke UMKM karena kita mikro kecil lah ya, nggak terlalu besar, sedang lah. Jadi kita berangkat memang dari pinggir jalan waktu itu sampai akhirnya kita memiliki bangunan yang cukup besar dibanding di pinggir jalan tadi, tapi tetap masuknya di usaha mikro karena tidak lebih dari 100 meter persegi. Itu kita berdiri dari tahun 2019 start sampai dengan saat ini. Jadi memang konsepnya itu kita jualan kopi lokal dengan target market pasar itu jelas anak-anak muda kalau zaman sekarang kan, yang memang paling suka repeat order untuk nongkrong di luar, menghabiskan waktu di luar, ketemu dengan kerabat, mengerjakan tugas dan sebagainya. Kan anak muda ini banyak di luar, oke, kita menyediakan tempat tersebut. Jadi dengan kopi lokal dengan target market anak muda tadi, ya kalau lebih seperti itu pas konsepnya. Oh, jadi lebih mengutamakan untuk kopi lokal di Lampung ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Terus Mas, saya ingin menanyakan, ada nggak sih Mas tentang isu keberlanjutan yang paling utama yang pada saat ini dihadapi oleh usaha Mas, yaitu Daily Kopi ini? Oke, kalau untuk isu terbesarnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai untuk minuman dingin. Dan beberapa kebutuhan operasional sebagai UMKM kami itu masih nyari solusinya, karena bahan-bahan yang kita kalau bicara untuk ramah lingkungan biayanya tuh kalau kita hitung HPP cukup tinggi gitu. Jadi kan kita memang masih, karena pasarnya tadi anak-anak muda, kita masih mempertimbangkan untuk biaya produksinya gitu. Jadi karena itu beban yang cukup besar. Kalau untuk ramah lingkungan ini lebih tinggi gitu kira-kira untuk cost-nya, seperti itu. Ya. Jenis kemasannya bagaimana tuh Mas yang pada saat ini digunakan oleh Daily Coffee? Itu sudahkah menerapkan konsep yang ramah lingkungan? Oke, kalau untuk saat ini untuk di minuman yang berjenis panas atau hot, kami tuh sudah memakai paper cup. Namun untuk minuman dingin yang tadi saya bilang, kami masih menggunakan cup plastik yang PET. Ya, jadi beberapa item seperti selain tadi paper cup, ada sedotan bambu juga sudah kami sediakan untuk yang dine in. Kami ini sepenuhnya beralih ke eco cup, cuman balik lagi tetap yang tadi saya bilang di cost atau HPP, harga modalnya cukup tinggi. Nah, ini selanjutnya Mas, saya tuh ingin tahu ada nggak nih Mas tantangan utama dalam menerapkan packaging ramah lingkungan ini? Ya, kalau untuk tantangannya jelas itu pasti adalah soal biaya. Jadi kalau kemasan ramah lingkungan seperti PLA atau paper cup premium, harganya bisa 2-3 kali lipat dari modal harga bahan yang plastik biasa. Untuk berjenis usaha UMKM seperti kami, kenaikan biaya seperti itu ya pasti terasa cukup berat, belum untuk operasional, karyawan dan sebagai utility itu harus kami hitung kan semuanya. Jadi selain itu pelanggan kadang memang belum terlalu peduli juga sebenarnya sama soal harga seperti itu. Usaha Mas ini Daily Coffee, Ya. apakah sudah memiliki strategi pemasaran berkelanjutan yang sudah diterapkan untuk saat ini Mas? Kami sudah coba memulai edukasi kecil-kecilan, misalnya kayak lewat media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, mengenai penggunaan sedotan bambu dan pentingnya mengurangi plastik gitu. Jadi selain itu kita juga mensuggest untuk pelanggan bisa membawa tumbler, dan setiap pembawaan tumbler tersebut kami juga memberikan diskon
khusus gitu, walaupun belum besar tapi setidaknya kami mulai memperkenalkan konsep ini yang tujuannya tadi untuk mengedukasi pelan-pelan ya, karena alat medsos kan bisa langsung diterima cepat oleh konsumen, khususnya untuk anak muda seperti ini. Baik, Mas. Daily Coffee ini untuk saya ini bagaimana memastikan bahwa komunikasi pemasaran tetap etis, itu makanya yang khususnya terkait klaim ramah lingkungan. Kami selalu berusaha jujur. Kalau ada yang masih pakai plastik, kayak kami tidak menyebut juga itu eco-friendly sebetulnya. Jadi kami menyampaikan apa yang memang sudah dilakukan. Kami juga menghindari greenwashing karena itu merusak kepercayaan pelanggan seperti itu. Gini Mas Puja, dalam membuat usaha Daily Coffee tersebut, apakah ada brand kopi lain yang menjadi inspirasi atau panutan Mas Puja dalam membuat bisnis Daily Coffee tersebut? Ya pastinya ada ya. Ya salah satunya itu Fore Coffee ya. Fore Coffee ini perkembangannya juga cukup pesat di Indonesia, terutama di wilayah kami di Lampung. Jadi mereka tuh konsisten dalam mengkampanyekan untuk ramah lingkungan. Mereka tuh malah nggak menggunakan sedotan yang berbahan plastik maupun paper cup yang berbahan plastik. Jadi pengelolaan sampah ini kami meniru beberapa program yang mereka punya. Tentu juga kami sesuaikan dengan di bidang kami UMKM mikro. Termasuk juga memang kalau untuk di luar, contoh di Bali itu hampir semua tempat, jangankan kita untuk usaha kopi ya, bahkan minimarket pun tidak lagi menyediakan plastik ya. Kami sebetulnya pengen mendukung itu supaya ini bisa berjalan dengan baik untuk khususnya di wilayah kami di wilayah Lampung seperti itu. Yang terakhir nih Mas, saya ingin tahu Daily Coffee ini apakah memiliki rencana untuk kedepannya terkait sustainability dan kemasan yang ramah lingkungan nih Mas? Kami ingin mulai beralih ya ke paper cup biodegradable, memperluas edukasi di media sosial tadi, dan bekerjasama dengan pihak daur ulang yang ada. Kami juga merancang beberapa program Eco Day bulanan untuk memberikan diskon besar bagi pelanggan yang membawa tumbler reusable cup. Jadi itu harusnya bisa mengurangi untuk penggunaan berbahan baku plastik seperti itu. Ya baik Mas, terima kasih atas informasinya untuk wawancara yang singkat ini. Sangat bermanfaat sekali informasinya. Semoga untuk kedepannya usaha Mas Daily Coffee tersebut dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas. Banyak.